Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Ayu Melawati, guru BK di SMA 2 Krakatau Steel Cilegon. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan bimbingan klasikal pada Anda semua, yaitu dengan mengangkat topik penyesuaian diri remaja. Nah, tapi sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal kali ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa di dalam hati sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, kali ini saya akan memberikan bimbingan klasikal tentang penyesuaian diri remaja. Kenapa topik ini penting untuk dibahas? Karena ada sebagian remaja yang mungkin sulit diterima di lingkungannya, seperti mereka merasa terisolir, merasa tidak memiliki teman, merasa dirinya itu paling tidak berdaya, merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga dirinya tidak eksis dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan sosialnya. Nah, oleh karena itu, karena setiap manusia itu dibekali oleh potensi, yuk kita sama-sama bahas tentang penyesuaian diri remaja. Nah, adapun tujuan dari layanan bimbingan klasikal dengan topik penyesuaian diri remaja agar Ananda semua dapat mengetahui bagaimana sih cara menyesuaikan diri di lingkungan sosial agar kita mampu diterima oleh lingkungan sosial kita, sehingga kita dapat eksis di lingkungan sosial kita dalam mengembangkan diri, mencapai potensi diri yang optimal, mengembangkan diri baik itu bakat, minat, kemampuan, itu dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga diri kita menjadi lebih eksis. Nah, Ananda semua gimana? Udah siap untuk mengikuti bimbingan klasikal kali ini? Oke, kita lanjut ke pembahasan topik tentang penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri itu apa sih? Jangan-jangan kita ngomong penyesuaian diri dong, adaptasi dong, tapi kita yang nggak tahu apa itu penyesuaian diri. Penyesuaian diri yaitu seseorang yang mampu mempertahankan eksistensinya, yaitu bisa dikatakan survive dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasmania, rohania, serta dapat membentuk relasi yang memuaskan terhadap tuntutan sosialnya. Artinya, kalau misalnya kita di sekolah dengan teman-teman, menjalin hubungan sosial, pertemanannya itu bisa membentuk relasi yang memuaskan. Artinya apa? Teman kita merasa puas berteman dengan kita. Kita juga merasa puas berteman dengan teman-teman kita. Keduanya bisa saling berhubungan atau melakukan relasi yang cukup baik atau bahkan memuaskan untuk bisa memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan sosial, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, gitu kan, kebutuhan untuk eksistensinya. Itu adalah penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri remaja ini berarti adalah bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh remaja agar remaja dapat diterima di lingkungannya, dapat memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan secara jasmani atau secara rohani, kebutuhan diakui oleh lingkungannya, kebutuhan diakui oleh kelompoknya, kebutuhan diakui oleh gurunya misalnya. Jadi mereka memiliki cara bagaimana saya mampu bereksistensi di lingkungan saya agar saya dapat diterima oleh orang lain sesuai dengan peran saya, gitu ya. Misalnya nih, seorang siswa, karena dia adalah berperan sebagai siswa di sekolah, maka
maka dia akan berusaha untuk belajar dengan baik agar mampu diterima sikapnya oleh guru. Nah, ketika kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan pembelajaran yang banyak atau yang mungkin padat, maka kita dianggap tidak menyesuaikan diri, sehingga mungkin saja kita tidak bisa diterima di lingkungan sekolah. Artinya, ibu bapak gurunya mungkin komplain terhadap sikapnya yang selalu melalaikan tugas, tidak rajin dalam mengerjakan tugas, atau bahkan tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan. Itu adalah salah satu ciri remaja yang tidak mampu menyesuaikan diri. Nah, selain itu, sebagai remaja, kadangkala ada juga ya yang merasa dirinya tuh gak punya teman, dirinya itu nggak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga nggak ada sesuatu yang membuat orang lain itu tertarik gitu. Padahal itu salah, karena setiap manusia itu berbeda gitu, berbeda kemampuannya, berbeda kelebihannya, masing-masing punya kekurangan. Namun dari situ kita belajar agar bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita dari apa kemampuan yang kita miliki. Kita percaya bahwa setiap manusia itu punya kelebihan yang bisa terus ditingkatkan. Nah, disinilah kadang remaja merasa insecure, kupun, lupa bersyukur, dan itu akan bahaya banget. Coba aja, kalau misalnya rata-rata setiap remaja merasa insecure yang berlebihan, mungkinkah pendidikan ini akan maju? No. Karena pada dasarnya remaja ini adalah titik tumpu yang nantinya akan menjadi perubahan dunia atau perubahan negara Indonesia ini gitu ya. Nah, dari remaja ini kita harus bisa menyesuaikan diri di lingkungan keluarga, perannya sebagai anak, menyesuaikan diri di lingkungan sekolah, yaitu perannya sebagai siswa, sebagai ketua OSIS gitu kan, atau sebagai ketua organisasi atau yang lainnya. Menyesuaikan diri sebagai menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik, mampu memberikan yang terbaik, contoh-contoh tauladan yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Kita perlu tahu seperti apa sih karakteristik seseorang yang bisa menyesuaikan diri atau remaja yang bisa menyesuaikan. Yang pertama adalah tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Nah, ketegangan emosional ini artinya adalah emosi yang bisa dikendalikan. Jadi ketika seorang remaja atau Anda semua mampu mengendalikan emosi, ketika ada amarah yang muncul tidak langsung diekspresikan saat itu, tapi kita menganalisis kembali, kita mengajak komunikasi kepada lawan bicara kita yang membuat kita emosi dengan meredakan diri terlebih dahulu. Gimana caranya agar emosi kita tidak meluap, sehingga nanti kalau misalnya emosi kita meluap, orang lain atau orang di sekeliling kita mungkin tidak bisa menerima kita sebagai seorang remaja yang baik. Itu mungkin kita ditandai sebagai seorang remaja yang tidak mampu menyesuaikan diri. Jadi salah satu ciri orang yang mampu menyesuaikan diri adalah adanya kemampuan mengontrol emosi atau tidak ada ketegangan emosional yang terjadi gitu. Jadi ketika emosinya mungkin mulai tinggi, dia bisa meredakan kembali, dia bisa menjaga dirinya dari perilaku yang tidak baik, dari amarah tersebut, tidak membanting apapun, misalnya tidak membanting barang, tidak mengucapkan kata-kata atau kalimat yang kasar. Itu adalah salah satu bentuk tidak adanya ketegangan emosional yang diwujudkan dalam bentuk perilaku di lingkungan sosial. Yang selanjutnya adalah tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Nah, mekanisme psikologis ini yang dimaksudkan adalah tidak adanya bentuk psikologis, itu bentuk perilaku yang memungkinkan akan memicu orang lain itu menganggapnya tidak baik
atau menganggapnya itu kurang pantas gitu, tidak menunjukkan adanya perilaku-perilaku yang kurang baik. Nah, yang selanjutnya adalah tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Nah, frustasi ini tentunya tidak tiba-tiba muncul. Artinya, dia mulai dari timbulnya rasa tegang, adanya ketegangan dalam kehidupan berinteraksi dengan orang lain, merasa stres, kemudian barulah muncul frustasi pribadi. Nah, seseorang yang tidak mengalami frustasi pribadi ini adalah berarti seseorang yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena ia mampu mengatasi konflik-konflik dalam kehidupan sosialnya. Nah, manajemen konflik juga adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan agar kita tidak mengalami frustasi dalam kehidupan sehari-hari. Manajemen konflik itu artinya bagaimana cara kita agar tidak mengalami konflik-konflik di kehidupan sosial. Jadi lebih ke bagaimana tata cara menata hidup kita agar tidak mengalami konflik-konflik yang mungkin tidak akan kita bisa selesaikan. Manajemen konflik ini menata agar diri kita itu mampu mengatur emosi, mampu mengatur perilaku kita agar tidak menimbulkan konflik di lingkungan sosial. Yang selanjutnya adalah memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Jadi, seorang remaja yang mampu menyesuaikan diri yaitu bisa berpikir secara rasional, sehingga segala sesuatu yang memungkinkan sulit untuk diterima secara rasional tidak akan ia lakukan. Itu adalah remaja yang mampu menyesuaikan diri, karena ketika tidak rasional mungkin itu adalah hal yang irasional yang mungkin orang lain juga tidak bisa menerimanya. Misalnya, kita merasa kita tidak ditemani oleh orang lain, oleh semua siswa di kelas. Nah, itu adalah pemikiran irasional, di mana kita sudah menyimpulkan sendiri padahal itu belum tentu benar. Nah, oleh karena itu, kita sebagai remaja yang mampu menyesuaikan diri, artinya kita mampu memiliki pikiran-pikiran rasional yang positif yang bisa membawa perilaku dan sikap serta ucapan diri kita itu menjadi lebih baik gitu. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat menerima kita dengan baik. Kemudian, ketika kita sudah berpikir rasional, kita mampu mengarahkan diri kita, oh seperti ini jalannya yang harus saya ambil, tindakan yang sesuai pikiran rasional saya adalah tindakan yang ini, sehingga kita bisa menyesuaikan tindakan-tindakan sesuai dengan pikiran rasional kita. Mantap banget kan tentunya. Yang selanjutnya adalah tidak kalah penting, yaitu seseorang remaja yang memiliki penyesuaian diri yang baik adalah mampu dalam belajar. Belajar apa aja? Bukan saja belajar hal akademik dan non-akademik, tapi juga belajar bagaimana cara berinteraksi dengan baik terhadap teman kita, bagaimana agar teman kita tidak merasa tersinggung dengan perilaku dan ucapan kita, yang tentunya dengan perilaku asertif, yang sebelumnya sudah Ibu bahas di bimbingan klasikal yang sudah Ibu upload di YouTube. Nah, bagaimana cara kita agar bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, dengan belajar tambahan, mungkin dengan les tambahan. Nah, agar di sana ibu bapak guru juga merasa bangga terhadap kita sebagai siswanya yang mampu dalam belajar. Nah, tentunya dalam belajar juga jangan salah. Tidak hanya yang pintar itu adalah pintar matematika aja, pintar bahasa Inggris aja, enggak. Semua siswa itu punya potensi, punya kecerdasan masing-masing. Ada yang pintar di seni, ada yang pintar di olahraga, ada yang pintar di fisika, ada yang pintar di kimia, ada yang pintar di sosiologi, dan banyak lagi karakter-karakter yang unik dari setiap peserta didik. Jadi tentunya mampu belajar ini adalah
Mampu belajar dalam konteks umum. Ketika kita misalnya kurang dalam bahasa Inggris, kita mampu nggak belajar memperbaiki, meningkatkan dari yang tadinya nilainya 6 jadi 7, kemudian jadi 7,5, jadi 75 dan seterusnya gitu. Nah, dari situlah kita mulai belajar. Belajar itu kan artinya dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum paham menjadi paham, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi mampu dalam belajar itu artinya bisa mengupgrade diri kita itu menjadi lebih baik gitu. Yang selanjutnya adalah menghargai pengalaman. Seorang remaja yang mampu menyesuaikan diri adalah mampu menghargai pengalaman yang ia miliki, mampu belajar dari pengalaman. Tentunya ketika pengalamannya buruk, dia akan menganalisis dan memaknai apa yang salah, kemudian apa yang harus saya perbaiki ke depannya. Jadi dia terus memperbaiki dirinya sehingga dia bisa diterima di lingkungan sosialnya. Yang terakhir tentunya karakteristik yang paling terakhir, bersikap realistik dan objektif. Jadi harus yang real aja sikapnya, jangan halu gitu ya. Nah, yang real ini juga harus objektif. Jadi kita nggak boleh subjektif terhadap penilaian orang lain. Kita menilai orang lain itu nggak harus subjektif gitu. Karena kalau kita menilai secara subjektif satu sudut pandang, misalnya terhadap diri kita aja, nah itu bisa menyebabkan konflik yang nantinya konflik tersebut akan kita harus perangi gitu. Dan salah satu cara untuk bisa menyesuaikan diri adalah mampu mengatasi konflik atau mampu mencegah terjadinya konflik. Artinya bersikap realistik dan objektif salah satu cara untuk mengatasi konflik. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih bentuk-bentuk dari penyesuaian diri? Ada penyesuaian diri dengan menghadapi masalah secara langsung. Nah, cara menghadapi masalah secara langsung ini adalah cara seseorang dalam menyesuaikan diri di lingkungannya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, penyesuaian diri dengan cara mengeksplorasi. Artinya dia mampu mencari tahu apa sih hal baru di lingkungannya gitu. Yang ketiga yaitu penyesuaian diri dengan cara trial and error. Mencari dan mencoba terus bagaimana perilaku yang bisa diterima di lingkungan. Oh, kalau misalnya saya bertindak seperti ini salah, berarti saya harus mencoba yang lain lagi yang lebih baik gitu. Jadi trial and error, terus mencoba sampai berhasil. Yang keempat yaitu penyesuaian dengan substitusi. Artinya mengganti perilaku yang tidak sesuai, yang tidak diterima oleh lingkungan sosial. Yang kelima adalah penyesuaian diri dengan menggali potensi pribadi. Bagaimana cara kita diterima di lingkungan? Yaitu dengan cara kita menggali potensi pribadi kita. Potensi dalam mampu bercerita, mampu berinteraksi dengan teman-teman kita, mampu menyapa, mampu tersenyum, mampu memiliki pribadi yang bisa diterima oleh orang lain, mampu mendengarkan orang lain bercerita, mampu menghargai kritik dan saran orang lain terhadap diri kita. Itu adalah salah satu potensi yang luar biasa yang bisa kita tumbuhkan di luar potensi akademik dan non-akademik. Misalnya potensi akademik, potensi dalam bidang akademik yaitu nilai-nilainya bagus, kemudian non-akademik dalam ekstrakurikulernya bagus. Di sisi lain juga kita harus memiliki potensi pribadi dalam mampu berinteraksi sosial gitu. Yang keenam adalah penyesuaian diri dengan cara belajar. Nah, dengan cara belajar ini artinya kita mempelajari apa yang belum bisa sehingga kita menjadi bisa. Nah, yang ketujuh, penyesuaian diri dengan cara mengontrol diri. Tadi menahan marah, menahan emosi, menahan perilaku kita yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial yang diterima di masyarakat, yang diterima di sekolah, diterima di keluarga gitu. Mampu menahan dan mengontrol diri terhadap emosi-emosi kita. Yang terakhir, yang kedelapan, bentuk dari cara penyesuaian diri itu penyesuaian diri dengan cara perencanaan yang cermat. Artinya, remaja yang hebat adalah remaja yang mampu menyesuaikan diri dengan menata masa depannya.
dengan menata tujuan-tujuannya secara cermat, dengan menata apa yang ingin ia capai secara cermat gitu. Jadi visi misinya itu jelas gitu. Remaja itu emang harus kuat, punya visi misi hidup yang baik agar mampu berdiri sendiri dengan jati dirinya. Kemudian, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri pada remaja? Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini tentunya berkaitan dengan apa yang ada dari tubuh kita. Mulai dari bentuk tubuh, mulai dari kesehatan, mulai dari penyakit yang kita riwayat, seseorang yang memiliki riwayat penyakit maksud saya, dan hal-hal yang berkaitan dengan fisik yang terlihat secara kasat mata ataupun yang ada di bagian dalam tubuh kita, kesehatan tubuh kita gitu. Itu adalah seseorang yang mampu menyesuaikan diri dipengaruhi dengan kondisi fisik. Jadi misalnya seseorang yang alergi debu, dia mampu menyesuaikan dirinya gimana caranya agar dia bisa terhindar dari penyebab alerginya gitu. Karena dia tahu kondisi fisiknya adalah alergi terhadap debu misalnya gitu. Yang kedua adalah perkembangan dan kematangan. Jadi faktor yang mempengaruhi seseorang yang bisa menyesuaikan diri yaitu adanya perkembangan. Tumbuh kembang seseorang itu tentunya harus diiringi dengan kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan sosial, di mana ini bisa menjadi titik tolak dalam seseorang bisa menyesuaikan diri gitu. Yang ketiga yaitu penentu psikologis. Nah, penentu psikologis ini adalah bagaimana cara seseorang untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan, belajar, kemudian bagaimana caranya mengatasi konflik, bagaimana caranya bisa untuk mengontrol dirinya. Jadi setiap perilakunya itu secara psikologis mampu mempengaruhi seseorang dalam bisa menyesuaikan diri. Yang keempat adalah kondisi lingkungan, di mana lingkungan ini adalah faktor yang mungkin cukup mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Lingkungan ini mulai dari lingkungan terkecil, mikro gitu kan, dari lingkungan keluarga, kemudian ke lingkungan sekolah, ke lingkungan masyarakat. Nah, jadi dari lingkungan ini banyak pengaruh dari lingkungan yang memungkinkan seseorang apakah ia mampu menyesuaikan diri atau tidak. Contohnya, seseorang yang di keluarganya dididik dengan pola asuh yang demokratis, memungkinkan ia lebih dapat berkomunikasi secara demokratis, secara mampu mengemukakan pendapatnya ketika ia di sekolah. Gitu. Jadi itu cara dia untuk menyesuaikan diri di sekolah, gitu, atau di lingkungan masyarakat. Nah, pola asuh ini adalah munculnya dari lingkungan keluarga. Jadi di lingkungan keluarga ini mampu menciptakan pengaruh-pengaruh terhadap seseorang dalam proses penyesuaian diri di lingkungannya. Yang selanjutnya adalah penentu culture atau kultur dan agama, di mana ini juga tentu mempengaruhi perilaku-perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya agama dijadikan sebagai pedoman hidup kita yang akan mempengaruhi secara besar gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kultur atau budaya juga bisa mempengaruhi cara kita menyesuaikan diri gitu. Bagaimana cara kita diterima di lingkungan kita agar kita bisa dianggap mampu menyesuaikan diri dengan budaya-budaya yang saat ini mungkin bisa kita ikuti atau kita harus memfilternya dulu gitu. Oke, lanjut lagi, yaitu gimana sih tipsnya agar kita mampu menyesuaikan diri atau agar remaja mampu menyesuaikan diri terutama di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah mampu mempelajari situasi. Ya, kalau misalnya situasi teman-temannya lagi sedih, lagi nggak baik-baik aja gitu,
Berarti kita harus menyesuaikan diri nih, harus berempati kepada teman kita yang mungkin dia sedang sedih, sedang berduka, mampu membaca situasinya, sehingga kita mampu memposisikan diri kita itu bersikap sesuai dengan kondisi tersebut. Yang kedua adalah berbaik sangka. Berbaik sangka ini adalah salah satu cara agar kita terus positive thinking terhadap orang lain, sehingga menghindari konflik yang akan terjadi pada diri kita. Nah, yang ketiga adalah patuhi peraturan sekolah. Tentunya sekolah ini, di setiap sekolah tentunya punya peraturan, di mana peraturan itu tentunya untuk melihat mutu dan kualitas dari sekolah tersebut. Jadi, cara kita agar bisa diterima di lingkungan sekolah adalah mampu mentaati peraturan sekolah. Misalnya, dengan peraturan sekolah, rambut laki-lakinya harus sesuai dengan aturan, yaitu rambutnya tipe-tipe potongan seperti ABRI gitu kan, seperti polisi gitu. Jadi ukuran 321 misalnya kita harus ikutin, dimana itu adalah salah satu cara kita untuk bisa diterima di lingkungan sekolah, biar bapak ibunya tuh nggak terus negur. Kalau negurnya sekali atau 2 kali, oke. Tapi kalau misalnya keseringan negur, maka itu adalah salah satu cara yang mencirikan dia bahwa dia tidak mampu bersosialisasi di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah peserta didik yang mampu atau remaja yang mampu menyesuaikan diri di lingkungan sekolah adalah mampu menghargai dan menghormati gurunya. Jadi diri kita itu bersikap sesuai dengan attitude yang baik gitu ya. Ya kalau misalnya gurunya minta tolong, diberikanlah pertolongan semampu kalian. Kalau misalnya gurunya sedang menjelaskan, perhatikan dengan baik, lakukan sesuai instruksi guru tersebut. Jadi gunakan pembelajaran di kelas itu secara have fun gitu kan, sehingga kalian tuh tidak merasa terbebani dalam melakukan pembelajaran gitu. Menghormati guru yaitu bukan saja dengan cara secara real dalam bersikap, tapi juga dalam kita mengerjakan tugas. Kita mampu rajin dan mengerjakan tugas juga adalah salah satu cara menghormati guru, bahwa kita tidak menyepelekan apa yang ia perintahkan terhadap peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah mampu menghargai sesama. Ya, kita hargai teman kita yang sama-sama haknya sebagai siswa, kita sama-sama hargai. Kalau teman kita lagi belajar nih di kelas, kita hargai dengan kita tidak mengobrol dengan orang lain, atau kita tidak mengobrol dengan teman kita, karena itu bisa mengganggu teman yang lainnya dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah mungkin salah satu contoh dalam menghargai sesama. Yang selanjutnya adalah tips agar mampu beradaptasi di lingkungan sekolah, yaitu menjadi diri sendiri. Jadi kita jangan memodif diri kita yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Artinya kita merubah diri kita, tapi itu hanya sebagai kepura-puraan saja. Itu nggak bagus, itu nggak boleh. Jadi kita merubah, mengupgrade diri kita itu sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan itu karakter diri kita gitu. Karakter diri kita yang tentunya di-upgrade menjadi lebih baik. Jadi jadilah diri sendiri, jangan menjadi orang lain untuk bisa diterima di lingkungan kita. Oke, Ananda semua, semoga Ananda bisa menyimak dari apa yang Ibu paparkan di bimbingan klasikal kali ini. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembahasan dari bimbingan klasikal topik penyesuaian diri remaja. Nah, coba di akhir kegiatan ini Ibu mencoba menyimpulkan. Jadi, cara seseorang remaja yang mampu menyesuaikan diri adalah dirinya mampu secara eksis dalam lingkungan sosialnya, mampu memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, dengan cara ia berinteraksi dengan baik di lingkungannya. Jadi, seseorang yang mampu menyesuaikan diri di lingkungan akan mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, dengan tuntas, sehingga ia merasa puas dengan relasi yang
dilakukan terhadap orang lain atau dengan orang lain. Dan mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, yang dapat Ibu paparkan. Semoga bisa bermanfaat untuk Ananda semua, yang tentunya dari kita bisa mendengarkan, dari kita bisa belajar, berproses, sehingga kita akan menjadi lebih baik. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur, jangan insecure. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.